Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sepni Harahap dengan NIM 0302243081. Saya Prodi Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang perbandingan ilmu dan pengetahuan. Yang pertama adalah pengertian ilmu. Istilah ilmu berasal dari bahasa Arab, yaitu alima ya'lamu, yang berarti tahu dan atau mengetahui. Secara istilah, ilmu dapat diartikan sebagai mengetahui secara hakiki. Ilmu adalah kumpulan pengetahuan yang sistematis dan terorganisir yang diperoleh melalui metode ilmiah seperti observasi, eksperimen, dan analisis. Ilmu bertujuan untuk memahami fenomena alam dan sosial serta menjelaskan dan memprediksi berbagai kejadian berdasarkan bukti dan yang dapat diuji. Yang kedua adalah pengertian pengetahuan. Pengetahuan merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan bahwa seseorang mengetahui sesuatu. Pengetahuan disebut juga dengan pemahaman atau informasi yang diperoleh melalui pengalaman, pendidikan, atau pengamatan, yang mencakup fakta, konsep, dan keterampilan yang dimiliki individu atau kelompok dan dapat digunakan untuk mengambil keputusan atau memecahkan masalah. Jadi, ilmu pengetahuan adalah usaha-usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. C. Ilmu plus pengetahuan sama dengan ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan berasal dari dua kata, yaitu scientia yang akar katanya sker, yang bermakna mengetahui atau belajar. Ilmu pengetahuan bersifat spekulatif. Ilmu pengetahuan berbeda dengan pengetahuan, sebab harus diketahui bahwasanya tidak semua pengetahuan dapat dikatakan ilmu. Syarat pengetahuan supaya dapat dikategorikan ilmu: 1. Berobjek, 2. bermetode, 3. sistematis, dan 4 adalah universal. D. Manfaat ilmu pengetahuan bagi manusia. Ilmu pengetahuan memiliki manfaat yang sangat besar bagi manusia, baik secara individu maupun kolektif. Di antaranya yaitu 1. Untuk meningkatkan kualitas hidup seperti kesehatan, teknologi, pangan, dan lain-lain. Yang kedua adalah untuk memperluas pemahaman seperti mengenal alam semesta, menjelajahi diri sendiri atau disebut dengan introspeksi diri, dan lain-lain. Yang ketiga, untuk memecahkan masalah. Yang keempat, sebagai inovasi dan teknologi. Yang kelima, untuk meningkatkan kualitas hidup. Yang keenam, untuk membangun ekonomi. Intinya, tanpa pengetahuan, seseorang tidak akan bisa merasakan kesenangan yang hakiki, dan ilmu pengetahuan ini merupakan landasan penting bagi kemajuan dan kesejahteraan umat manusia. Perbandingan filsafat dan ilmu pengetahuan. Nah, sebelum kita membandingkan, saya ingin menjelaskan persamaan antara ilmu filsafat dan ilmu pengetahuan. Yang pertama adalah keduanya merupakan pengetahuan manusia. Yang kedua, sama-sama berpangkal dari akal manusia. Yang ketiga, keduanya memiliki syarat-syarat ilmiah, yakni memiliki objek, metode yang sistematis, serta memiliki kriteria kebenaran. Yang ketiga, keduanya suatu sistem pengetahuan manusia yang bersifat rasional dan sistematis. Nah, perbedaannya adalah bahwasanya filsafat itu merupakan induk ilmu pengetahuan yang membahas segala sesuatu secara menyeluruh, baik bersifat reflektif, spekulatif, rasional, dan
membahas objek yang meliputi gejala empiris maupun non-empiris. Sedangkan ilmu pengetahuan hanya membahas pada gejala-gejala yang sangat khusus, dan ilmu pengetahuan ini hanya menjelaskan fakta secara empiris saja. F adalah sejarah perkembangannya. Pada zaman kuno itu masih peradaban awal dan pengamatannya masih pada alam, yakni yang dilakukan oleh orang-orang Mesir dan Yunani. Yang kedua adalah pada masa pertengahan, yang dimana pada zaman ini ilmu sudah mulai berkembang di dunia Islam seperti Al-Khwarizmi dan Ibnu Sina. Yang ketiga adalah revolusi ilmiah, yang dimana pada masa ini sudah mulai muncul metode ilmiah seperti kemajuan dalam fisika, ilmiah, dan biologi. Yang kelima, pada abad 20 dan pada abad 20. Di sini penemuan besar dalam biologi dan fisika, yang dimana teknologi sudah mengubah kehidupan manusia. Yang terakhir adalah pada masa era modern, yang dimana pada masa ini sudah fokus pada penelitian multidisipliner dan isu global seperti kesehatan dan lingkungan. Cukup sekian penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.